Oke guys, kita masuk di pembuatan tape. Pembuatan tape itu merupakan proses fermentasi. Apa itu proses fermentasi? Yaitu proses pengolahan bahan pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan daya simpan. Jadi dengan kita melakukan fermentasi, kita telah meningkatkan nilai gizi dari bahan baku dan daya simpannya. Jadi dia lebih awet ya. Nah, untuk tape ini dia menggunakan ragi. Jadi dia proses fermentasinya dibantu oleh ragi atau hamir. Apa jenis ragi yang dipakai? Yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian dia terbuat dari apa? Awalnya yaitu terbuat dari karbohidrat. Nah, kandungan karbohidrat yang digunakan pada pembuatan tape adalah pati. Ya, kandungannya karbohidrat kan ada banyak ya guys. Ada amilosa, ada amilopektin ya, ada apa lagi? Amilum ya, jadi banyak. Nah, yang dimaksud dengan karbohidrat di sini harus dalam bentuk amilopektin ya. Jadi patinya harus dalam bentuk amilopektin gitu. Jadi harus amilopektin yang mendominasi. Siapa aja contoh yang sering kita temukan yaitu singkong dan ketan. Jadi singkong dan juga ketan ini memiliki struktur amilopektin yang lebih mendominasi gitu. Sehingga pada saat dilakukan fermentasi akan terbentuk tape yang strukturnya itu tidak benyek, ya kan? Tape dia strukturnya tidak, maksudnya kalau beras kan karbohidrat, tapi kalau dijadikan tape nanti dia benyek guys gitu. Sedangkan kalau singkong maupun ketan meskipun dia juga benyek, tapi dia nggak yang sampai kayak jadi bubur gitu ya. Jadi strukturnya masih lumayan bagus, maksudnya strukturnya itu masih bagus untuk dimakan gitu ya. Sedangkan kalau nasi tidak bisa, makanya kita nggak pernah menemui nasi dipakai jadi tape gitu ya. Karena apa? Karena kalau nasi kandungan karbohidratnya bukan amilopektin yang mendominasi, melainkan amilosa gitu. Jadi dia nggak cocok guys ya. Nah, untuk prosesnya diawali dari pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku dalam hal ini kita pilih singkong yang bagus, terus kita kupas dan seterusnya. Begitu juga dengan ketan, kita harus pilih yang bagus ya. Lalu dilakukan perendaman. Fungsi dari perendaman supaya airnya itu masuk hingga ke bagian dalam singkongnya atau hingga ke bagian dalam dari ketannya. Sehingga apa? Saat dikukus dia bisa matang sempurna. Itu ya, mempermudah juga dalam proses pengukusan dan mempercepat juga. Nah, untuk pengukusan ini gunanya supaya apa? Supaya strukturnya lebih lunak dan juga steril. Karena kan dipanaskan ya, biasanya bakteri itu akan mati pada suhu tinggi. Ya, sehingga dia bisa lebih lunak dan lebih steril saja gitu ya. Nah, berikutnya dilakukanlah dia fermentasi 2-3 hari di suhu ruang. Nah, sebelum dilakukan fermentasi atau ditambahkan ragi, ini harus didinginkan dulu. Ya, prosesnya dia harus didinginkan dulu. Supaya apa? Supaya kalau raginya dimasukin duluan kondisi panas-panas, maka raginya bisa mati guys. Maka dari itu harus ditunggu sampai suhu ruang, baru ditambahkan ragi dan baru dilakukan fermentasi atau ditutup rapat. Oke. Nah, karena prosesnya ini harus ditutup rapat dan kayak nggak boleh ada udara masuk, maka dia merupakan proses anaerob gitu. Nah, oke, berikutnya adalah apa kandungan tape? Kandungan tape di sini ada salah satunya adalah probiotik atau suatu bahan aktif yang dapat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan gitu ya. Jadi dia bisa juga untuk kesehatan ya, bagus juga untuk kesehatan lah ini ya. Oke, untuk reaksinya yaitu glukosa, di mana dia adalah C6H12O6, dilakukan fermentasi dengan
jamur ya, ragi atau jamur di sini yaitu Saccharomyces akan membentuk 2C2H5OH ditambah 2CO2. Oke. Nah, ini ketika difermentasi maka dia akan menghasilkan alkohol ya, alkohol. Alkohol itu ditandai dengan adanya OH yang ada di belakang struktur ini. Jadi kalau ada OH kayak gini di belakang maka dia alkohol itu ya. Nah, terus di sini tinggal dihitung C-nya ada 2, berarti eta, berarti dia etanol. Oke, gitu guys. Nah, adapun CO2 di sini sebagai hasil samping ya. Kalau kita merasakan tape itu kan kita bisa merasakan ada gasnya ya. Kayak ada gasnya gitu, pas kita buka kan ada kayak gelembung-gelembung ya gitu. Nah, itu adalah gasnya CO2. Nah, untuk koefisiennya kenapa di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, itu untuk menyetarakan reaksi yang di kiri. Ya, di kiri kan C-nya ada 6. Nah, di sini kan C-nya cuma 2. Berarti ku kasih angka 2 lagi. Nah, di sini sudah 4. Gitu ya. Terus ada C di sini 1. Nah, ini ku kasih angka 2, maka di sini 4 tambah 2 jadi 6. Sehingga mereka bisa setara gitu ya. Oke.